Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini videonya random banget. Terinspirasi dari ponakan yang minta ajarin PR-nya matematika. Jadi memang alhamdulillah setiap misalkan ponakanku kan jauh ya, eh, aku ngerantau gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan orang tuanya nggak bisa ngejelasin atau lagi sibuk karena punya adik kecil gitu kan, terus em, kebetulan dia juga nggak bisa gitu, nggak ngerti nggak paham, suka kesini gitu. Jadi suka via by phone atau misalkan eh, via WA atau caranya kayak gimana. Mungkin teman-teman juga misalkan punya saudaranya kayak gitu, punya nasib yang sama, jadi kita berbagi di sini. uh, Ponakan-ponakan aku itu cute banget ya kalau misalkan nanyain gimana caranya gitu. Orang tuanya juga ya, aku sebagai seseorang yang bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang ikutan bingung juga, mungkin sama senasib gitu. Mari kita lihat. Kali ini terinspirasi banget, dan aku juga baru ngeh kalau ada tafsiran ini. Mungkin dulu pernah juga, tapi lupa-lupa inget gitu kalau misalkan ada pelajaran ini, dan alhamdulillah setelah ngelihat contohnya aku mulai ngerti. Jadi hari ini tuh materinya tentang tafsiran tapi pecahan gitu, dimulai dari yang penjumlahan. Jadi biasanya kalau matematika kan rata-rata penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan. Salah. Penjumlahan, pengurangan, pembagian sama perkalian ya. Terus ponakan aku juga ini kelas 4 yang nanyain PR ini. Jadi materinya ini untuk kelas 4 ya. Aku tadi dikasih soalnya dan dikasih contohnya. Mamanya kebetulan lagi repot juga, punya anak kecil dan dia kurang paham katanya, jadi minta tolong. Jadi terinspirasi banget. Intinya buat moms dan adik-adik yang lihat video ini, kalau boleh aku saran, matematika itu kan mutlak banget ya jawabannya, jadi gak bisa kurang dari satu angka aja jawabannya pasti salah. Tapi kalau misalkan zaman dulu aku tuh suka ditulis beserta caranya. Jadi kalau misalkan matematika ada caranya itu dikasih nilai plus kalau zaman dulu gitu. Jadi kalau misalkan ada soal nggak langsung jawab, jadi aku suka panjang kalau matematika itu. Nggak tahu kenapa, jadi suka banget gitu. Jadi karena kan kadang-kadang aku lupa kalau misalkan ada caranya. Next, kalau misalkan ada pelajaran itu lagi, karena kan kalau misalkan kelas 4 masih ada tuh, kelas 6 pasti ngulang, ada UN ya kalau zaman dulu. Dan alhamdulillah guru aku juga um, penjelasannya bagus, enak, jadi gampang terserap juga. Kebetulan juga aku suka matematika ini. Intinya kalau matematika harus apal di luar kepala perkalian, minimal perkalian 1 sampai 9, karena udah pasti kan kalau perkalian 10 itu gampang banget. Jadi untuk yang kelas 4 itu harus apal perkalian di luar kepala sampai perkalian 10. 9, 10 itu perkalian sangat gampang ya kan. Yang paling sulit itu dari 6 ke 8. 1, 2, 3, 4, 5 gampang. Dan 6 dari perkalian 6 sampai 8 itu mudah. Terus perkalian 9 sampai 10 gampang. Oke. Jadi ini lanjut ke materinya. Kalau kita adik-adik atau mams udah hafal perkalian, pasti bakalan mudah ke depannya, karena kan selanjutnya kalau matematika makin gede pasti ada perkalian terus ya, penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Patokannya yang paling susah itu perkalian, tapi kalau ponakan aku paling susah itu pembagian katanya. Biasanya kalau pembagian juga aku ada caranya gitu, cara-cara tergampang. Kadang kan bingung, apalagi lagi kayak gini
aksesnya via online, guru sama murid nggak terlalu intens. Kalau dulu kan kalau tatap muka lebih intens gitu. Oke, materi ini adalah materi tentang penafsiran pecahan biasa sama pecahan campuran. Aku liatin soalnya dulu ya. Contoh 6 per 7 ditambah 9 5 per 7. Jadi caranya itu, kalau aku ngelihat dari contohnya, semuanya itu dibagi dulu. Jadi ini kan 6 per 7, kita turunin dulu ke bawah. 6 per 7, nah yang di bawahnya ini dibagi dulu ke 2. Jadi nyari pembagi yang paling kecil dulu, itu 2, sama dengan 3,5. Nah si 3,5 ini kan lebih kecil daripada yang atas ini. Kalau dia lebih kecil, nilainya itu 1, jadi dibulatkan jadi 1 aja. Ini kan cuma segini ya, 6 per 7, jadi dibulatkan lebih dekat dengan 1. Kalau dia misalkan ini kan 7 per 2 sama dengan 3,5, ya kan, di sininya itu 2, misal 2 per 7, otomatis kan ini lebih besar, jadi nilainya ini kan lebih besar ya, ini 2 lebih besar daripada ini. Jadi kalau misalkan atasnya lebih kecil daripada ini, itu dibulatkannya itu 0. Ingat itu rumusnya ya. Jadi ini, nah selanjutnya ini kan 95 per 7, 95 per 7, tetap bawahnya dibagi 2 dulu, sama dengan 3,5. Ini kan ada 5 ya, lebih besar, berarti nilainya 1. Nah ini gimana nih, ada 9 di sini. Nah dibulatkannya lebih dekat dengan 1. Blur. Nah 1 ditambah 9, 9-nya dari mana? Dari yang ini tadi. Jadi 1 ditambah 9 sama dengan 10, ya kan? Nah jawabannya adalah jadi 1 tadi tuh yang ini ditambah 10 jadi 11. Jadi yang ini tuh 6 per 7 ditambah 9, 5 per 7 sama dengan 1 ditambah 10 sama dengan 11. Jadi begitu caranya. Cara semuanya itu sama, yang membedain adalah ini, yang ngebedain gitu. Lanjut, kalau ini pengurangan ya. Ayo kalau misalkan yang udah ngerti, lanjut sekalian ngerjain. Kalau ini namanya pecahan campuran, jadi ada di depan semua, ada angka. Jadi ini apa ya, tulisannya jelek karena ini tadi sambil ngejelasin juga. Aku mau sharing lagi ke adik-adik atau ke mom semua. Ini soalnya 11 9 per 11 dikurangi 5 6 per 11 sama dengan, jadi satu-satu dulu nih yang ini ya. Jadi 11 9 per 11 nih aku tulisin dibagi 2 dulu sama dengan 5,5. Maaf ini tadi salah nih, 5,5. Nah ini kan lebih kecil daripada yang 9, berarti berapa tadi nilainya? Lebih dekat ke 1. Nih aku tulis di sini 1. Nah tapi kan ada yang di depan ini 11, jadi ditambah 11 ya kan, dibulatkan lebih dekat dengan 1 ditambah 11 sama dengan 12. Lanjut yang ini 5 6 per 11, 5 6 per 11, yang 11 nya dibagi 2 hasilnya 5,5. nih ini 6 nih, cuma beda 0,5 doang, tetap dia nilainya dapatnya 1 kan, karena dia 6. Nah yang ini jangan lupa di bawah juga, jadi 1 ditambah 5, jadi dibulatkan lebih dekat dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi tadi kan 12, karena ininya dikurang, jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Di sini jadinya 12 dikurang 6 sama dengan 6. Udah ngerti kan?
nggak jauh beda kalau perkalian ya. Kalau perkalian, misal perkalian kalau perkalian juga sama aja sih sebenarnya, cuma diginiin dulu, nanti ujung-ujungnya yang ini pembedanya itu cuma ini doang. Ujung-ujungnya hasil yang udah diginiin, udah ditafsirin itu dikali atau dibagi atau dikurang atau ditambah gitu. Nah, ujungnya kayak gini. Lebih enak biar nggak lupa. Mams atau adik-adik ngerjainnya panjang kayak gini. Kenapa? Nanti tuh kalau misalkan kelas 4 itu masih ada pelajaran di kelas 6, ya kan? Jadi kita bisa buka buku-buku lagi gitu. Jadi lebih mudah, lebih gampang. Kita tinggal buka materinya. Kalau aku tuh dulu ya, buku dari kelas 1 sampai kelas 5 itu nggak dibuang. Terus judul yang di depannya itu ditulisin gede-gede. Buat apa? Karena biar kalau nyari jawaban itu jadi nyalinya di buku tulis gitu, lebih lengkap. Dan alhamdulillah mungkin guru-guru aku juga lebih detail dan akunya sendiri lebih detail nyatetnya. Jadi inget lagi, kayak sekarang nih, ini aku lupa inget sama materi ini, tapi lihat contohnya alhamdulillah bisa. Apalagi sekarang kan gampang, tinggal tek 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 cari. Tapi kita kan kadang pengen yang lebih mudah, lebih cepat, lebih gak bertele-tele gitu kan. Jadilah lebih enak ngajarin ke anaknya dalam situasi seperti ini. Kalau misalkan tatap muka kan lebih mudah gitu sama gurunya pasti gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau misalkan aku lihat ya, kadang-kadang dari yang beberapa contoh itu, kalau via daring kayak gini ngasihnya langsung link YouTube gitu. Link YouTube kadang lebih kaku, sementara anak-anak lebih enak secara biasa gitu penjelasannya itu. Kalau yang aku rasain ya, karena dari semenjak adanya ini daring, aku juga sering banget ponakan